Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Z akan membahas mengenai fluktuasi komitmen Amerika Serikat terhadap kebijakan Paris Agreement dan implikasinya terhadap investasi asing yang berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada saya sendiri Nafla Azmi dengan NRP akhir 002. Saya Kevin Akari Wirza dengan NRP akhir 007. Saya Rian Kinayun dengan NRP terakhir 005. Saya Bayu dengan NRP akhir 050. Kita akan masuk di latar belakang dari kondisi ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran global terhadap perubahan iklim telah mengalami peningkatan yang signifikan. Aktivitas manusia, terutama dalam pembakaran bahan bakar fosil, itu mengakibatkan suhu bumi meningkat hingga 1,1 derajat Celcius. Dampaknya, cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan ancaman terhadap ketahanan pangan global menjadi ancaman besar bagi setiap negara. Oleh karena itu, muncul Paris Agreement yang berusaha membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, serta mendorong upaya pembatasan hingga 1,5 derajat Celcius. Paris Agreement sendiri telah disetujui oleh 195 negara di dunia dan menjadi salah satu komitmen lingkungan yang paling luas secara global. Untuk bentuk komitmennya sendiri, setiap negara wajib menyusun nationally determined contribution atau NDC, yaitu target sukarela pengurangan emisi gas rumah kaca. Berikut ini terdapat landasan teori dari pembahasan kami yang terdiri dari dua bagian utama, yakni teori mengenai FDI dan faktor penarik investasi, serta peran kebijakan iklim global dalam investasi. Nah, pertama kita bahas mengenai teori FDI dan faktor penarik atau sering disebut sebagai pull factor. Jadi, FDI ini adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing dengan turut mengendalikan perusahaan di negara tujuan. Menurut teori oleh Dunning tahun 1980, FDI terjadi ketika investor memiliki keunggulan kepemilikan atau ownership terkait dengan kondisi negara tujuan atau location dan merasa lebih efisien jika mengolah bisnisnya secara langsung, yaitu internalization. Nah, dari ketiga faktor ini, location atau kondisi negara tujuan menjadi poin penting yang berfungsi sebagai pull factor, yang artinya daya tarik negara bagi investor asing untuk masuk dan menanam modalnya. Selanjutnya, kita masuk ke peran kebijakan iklim global dalam investasi yang terbagi menjadi dua poin. Yang pertama adalah komitmen iklim sebagai sinyal kredibilitas negara. Jadi komitmen ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab lingkungan, tapi juga memberi sinyal positif kepada investor bahwa negara tersebut stabil, terpercaya, dan juga serius dalam mendukung ekonomi hijau. Nah, poin kedua sendiri yaitu Paris Agreement sebagai norma global investasi berkelanjutan. Jadi sejak tahun 2015, Paris Agreement mendorong negara-negara untuk menurunkan emisi karbon dan membangun ekonomi rendah karbon. Nah, investor ini lebih memilih negara yang sejalan dengan prinsip Paris Agreement, sementara negara lain yang tidak berkomitmen beresiko kehilangan peluang investasi hijau. Bagaimana studi kasus kejadian ini? Di Amerika terjadi perubahan tren pada sumber energi, di mana sumber energi tidak terbarukan seperti batu bara itu secara umum itu menurun. Sedangkan energi terbarukan mengalami kenaikan. Terlihat pada tahun 2016 terjadi penukikan terhadap sumber energi terbarukan dan penukikan penurunan pada sumber energi batu bara. Tetapi bisa kita lihat ketika tanggal 2021-2020 itu terjadi kenaikan pada penggunaan batu bara. Jadi dikarenakan tadi permintaan Amerika untuk keluar dari Paris Agreement sehingga terjadi kenaikan. Tetapi menurun lagi dikarenakan pada saat Joe Biden itu naik maka Amerika kembali masuk ke dalam Paris Agreement. Next. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, terdapat tidak stabilnya komitmen pada Amerika Serikat. Pada Desember 2015, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama menandatangani perjanjian Paris Agreement, menandakan Amerika bersedia bergabung dalam upaya penurunan suhu global. Selama beberapa tahun, tepatnya pada November 2020, Amerika keluar dari perjanjian Paris Agreement dengan alasan karena perjanjian Paris Agreement tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat, sehingga Amerika sebaiknya tidak mengikuti perjanjian yang merugikan ini. Selang berakhirnya kepemimpinan Donald Trump, Joe Biden yang menggantikan Donald Trump sebagai presiden mengembalikan Amerika sebagai bagian dari perjanjian Paris Agreement, tepatnya pada Februari 2021. Tapi pada Januari 2025, ketika Trump kembali menjabat, Amerika kembali keluar dari perjanjian Paris Agreement. Ini mengimplikasikan bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap Paris Agreement dan juga Green Economy sangat tergantung terhadap iklim politik negara Amerika. Terdapat ketidakpastian dalam sistem politik Amerika yang sangat mempolarisasi antara dua ujung partai politik Amerika ini. Sehingga komitmen Amerika sebagai sebuah negara perlu dipertanyakan karena mudahnya disetir dalam bidang keberlanjutan.
Nah, permasalahan utamanya itu pertama itu bagaimana ketidakpastian kebijakan iklim mempengaruhi arus investasi global. Menurut Sitorus dari Forbes, penjelasan bahwa biaya lingkungan seperti pada PPILH mempengaruhi perhitungan perusahaan sehingga mempengaruhi investasi. Yang kedua itu regulasi terkait perubahan iklim mendorong penilaian ulang aset, terutama yang merusak lingkungan karena faktor kepatuhan, reputasi, dan potensi bisnis hijau. Ini, ini adalah sebuah hal yang bagaimana jika kebijakan mengenai investasi itu ada. Jika kebijakan itu tidak ada, maka kebalikan dari penjelasan ini yang akan terjadi. Selanjutnya, apakah FDI hijau tetap akan menjadi prioritas? Sebagai negara adidaya, keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement jelas mempengaruhi para investor. Lalu, tapi apakah FDI hijau itu tetap menjadi prioritas? Tergantung, karena komitmen negara lain untuk tetap mengikuti Paris Agreement akan mempengaruhi prioritasnya. Lalunya, apa dampak bagi negara berkembang seperti Indonesia? Sebagai negara berkembang, Indonesia bergantung terhadap bantuan dari negara maju untuk mengaplikasikan kebijakan mengenai perubahan iklim. Jika negara maju seperti Amerika keluar dari Paris Agreement, maka FDI di bidang hijau di Indonesia bisa turun karena meniru yang sudah terjadi pada negara maju atau Amerika. Oke, sebenarnya dari permasalahan tadi terdapat dampak yang mempengaruhi secara global dari kegiatan FDI ini dan berdampak pada ketidakpastian komitmen terhadap Paris Agreement atau komitmen arah kebijakan iklim. Yang pertama bahwa sebagai negara adidaya, US memiliki pengaruh politik yang kuat dengan keluar masuknya Amerika dari Paris Agreement sehingga menjadikan banyak eh, persoalan yang dimana negara-negara mulai meragukan apakah kebijakan Paris Agreement ini menjadi kebijakan yang bisa secara jangka panjang dan bisa digunakan keputusan investasi secara jangka panjang. Misalnya pada periode 2017 sampai 2020, Greenfield FDI secara global di sektor energi menurun sebesar 10,5%. Dan pada tahun 2022, setelah AS mengalami pasca inflasi reduction, AS menarik sebesar 230 miliar dolar US sebagai komitmen investasi energi bersih dalam waktu 1 tahun. Kemudian eh, dari dampak politik AS tersebut menjadikan penurunan kepercayaan terhadap komitmen iklim internasional, yang dimana ketidakpastian ini menyebabkan investor meragukan konsistensi Paris Agreement dan negara berkembang juga bakal kehilangan karena dukungan dari pihak negara-negara maju yang kurang percaya dengan Paris Agreement sehingga berdampak pada negara berkembang. Kemudian investasi hijau juga bakal mengalami penundaan atau pengalihan, yang dimana investor akan menunggu kepastian terlebih dahulu terkait arah kebijakan ini, apakah bisa diproyeksi secara jangka panjang ataupun tidak. Jika tidak, maka investor lebih sering atau lebih mau untuk menggunakan investasi pada sektor-sektor konvensional. Next. Secara tidak langsung, negara berkembang juga sangat berdampak. Misalnya, tadi saya sudah jelaskan bahwa investor tidak eh, memiliki ketertarikan dalam berinvestasi di negara berkembang dalam mewujudkan suatu proyek pembangunan. Karena resiko-resiko ini dapat meningkat karena tidak dianggap tidak mendukung dekarbonasi global. Secara tidak langsung tidak mendukung Paris Agreement tadi. Misalnya, Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan mengalami stagnanisasi atau terhambat dalam penerimaan FDI sejak tahun 2020. Kemudian negara dengan kebijakan iklim yang mungkin belum seoptimal negara-negara lain akan menjadi kurang prioritas bagi investor karena investor menyadari bahwa regulasi karbon yang lemah, subsidi bahan bakar fosil atau transisi energi yang lamban. Kemudian negara seperti Indonesia dengan pajak karbon yang rendah yang didominasi sama batu bara akan tersingkir dari radar investor ESG. Kemudian fokus investasi akan kembali balik lagi ke sektor aman dan konvensional. Misalnya pada tahun 2022 FDI global ke sektor minyak dan gas malah lebih naik 14% setelah US keluar dari Paris Agreement. Kemudian didukung juga perusahaan energi fosil, misal seperti Shell, Chevron, dan ExxonMobil yang kembali meningkatkan belanja modal atau capital expenditure untuk eksplorasi sumber-sumber fosil untuk memenuhi kegiatan ekonomi mereka pada setelah tahun 2021. Next. Nah, Bagaimana dengan bagaimana dengan Indonesia merespon dari kondisi ini? Nah, bisa dilihat bahwa Indonesia saat ini itu masih menjadi negara pihak atau negara parti dalam Paris Agreement. Artinya Indonesia itu juga masih melakukan komitmen dari Paris Agreement. Komitmen ini diperbarui juga melalui dokumen Enhanced National
Determined Contribution atau ENDC dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Lalu juga Indonesia juga menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon sejak tahun 2023. Namun harus digarisbawahi bahwa implementasinya masih dianggap lemah dan kurang ambisius. Kalau misalkan kita bandingkan dengan penetapan karbon pajak Indonesia dengan Uni Eropa, Indonesia itu hanya sekitar 2 US dollar per ton dari karbon dioksida, sedangkan Uni Eropa itu bisa mencapai 96 dolar per ton. Dan itu juga hanya diberlakukan pada PLTU batubara pada tahap awal. Tanggapan Indonesia terkait keluarnya AS dari Paris Agreement itu dilakukan oleh Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa penarikan diri AS dari perjanjian tersebut atau Paris Agreement itu dapat menyebabkan penurunan dukungan finansial untuk proyek energi terbarukan. Hal itu akan menyulitkan Indonesia untuk tetap berkomitmen pada transisi energi bersihnya. Nah, jika Indonesia keluar dari komitmen ini, maka Indonesia akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energinya secara mandiri dan perpaduan batu bara dan energi terbarukan ketimbang beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka tentunya ada dampak pada FDI di Indonesia itu sendiri. Kalau misalkan kita merujuk pada literatur klasik FDI atau Dunning-Olive Framework, itu ada beberapa alasan investor melakukan FDI yang menjadi basis kita dalam mengetahui dampak FDI di Indonesia atas Paris Agreement ini sendiri. Beberapa di antaranya adalah track record kebijakan yang stabil dan kredibel, kepastian regulasi jangka panjang, komitmen negara terhadap perjanjian internasional dan kepatuhan hukum, dan risiko politik dan reputasi negara. Nah, tentunya alasan-alasan investor tersebut itu akan menjadi tolak ukur ya, nilai tolak ukur utama sehingga investor itu tidak hanya mengevaluasi peluang profit tetapi juga stabilitas lingkungan kebijakan yang mendukung investasi jangka panjang. Nah, jika Indonesia mundur dari Paris Agreement, maka anggapan Indonesia itu mudah terpengaruh oleh perubahan geopolitik yang menunjukkan bahwa kebijakan iklim bisa dibatalkan oleh tekanan politik atau rezim yang baru. Hal ini juga bisa menimbulkan persepsi transisi energi dan komitmen iklim di Indonesia tidak bisa diandalkan sebagai landasan investasi. Investor global yang memprioritaskan ESG atau Environment, Sustainability, dan Government secara negara akan melakukan komitmen yang konsisten untuk melakukan FDI sehingga negara berkembang itu perlu mempertahankan daya tarik di mata investor apalagi yang lebih pro kepada investor hijau. Nah, hasilnya adalah apabila terjadi policy uncertainty, berarti investor itu menerima sinyal bahwa arah kebijakan energi dan iklim itu tidak stabil, sehingga itu tentunya akan menurunkan kepercayaan dari investor dan negara dinilai berisiko tinggi untuk melakukan investasi hijau. ESG-driven investor juga akan menarik minat dari Indonesia sehingga proyek energi bersih dialihkan ke negara yang lebih stabil dan yang paling parah itu Indonesia kehilangan momentum dalam melakukan transisi energi hijau. Padahal transisi energi hijau ini adalah upaya yang paling penting karena ini sifatnya lebih jangka panjang, tidak jangka pendek. Selanjutnya juga terdapat kondisi di Indonesia dengan resiko deprioritisasi Indonesia sebagai tujuan investasi hijau. Dengan kondisi politik yang tidak stabil, Indonesia juga termasuk posisi yang terancam, yang dimana komitmen di Indonesia sendiri juga belum konsisten. Kemudian regulasi terhadap penerapan pajak karbon masih sangat rendah yang sudah dijelaskan pada sebelumnya sekitar 2 dolar per ton CO2, jauh di bawah standar global. Dan juga implementasi transisi energi juga masih lambat. Kemudian di sisi lain, negara lain itu cukup semakin agresif, yang dimana kasus di Vietnam menargetkan hampir 47% energi terbarukan di 2030 dengan mempunyai insentif pajak dan feed-in tarifnya yang sangat jelas. Kemudian India yang menjadi top 3 negara tujuan Green FDI secara global mempunyai roadmap energi bersih secara nasional dan skema subsidi yang besar. Dengan adanya hal tersebut, modal asing yang dari investor akan beralih ke brown economy, yang dimana investor lebih suka mendanai kegiatan-kegiatan
pertambangan seperti batu bara, minyak gas sebagai FDI. Kemudian Indonesia juga bakal tetap dominan sebesar 60% pada industri PLTU batu bara. Dan green investor sering dan akan mengalihkan portofolio ke negara dengan memiliki kepastian ini. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian iklim global seperti keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap perilaku dari FDI. Nah, perubahan komitmen iklim dari negara-negara besar menciptakan ketidakpastian yang dirasakan oleh investor global khususnya yang berorientasi pada sektor hijau dan berkelanjutan. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa kejelasan arah kebijakan iklim sangat berpengaruh terhadap minat investasi asing. Nah, bagi negara berkembang seperti Indonesia, meskipun bukan pelaku utama dalam dinamika global tersebut tetap terkena dampak ketergantungan pada FDI dan kebutuhan membangun citra sebagai negara ramah lingkungan menjadi alasan penting untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan iklim nasional. Dan kata lain, komitmen dan juga keberlanjutan kebijakan iklim bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam menjaga daya tarik dan juga kepercayaan investor asing ke depannya. Oke, rekomendasi dari kelompok kami terkait ketidakpastian politik terkait FDI dengan keluar masuknya Amerika Serikat, yakni yang pertama bisa menunjukkan komitmen iklim yang stabil dan ambisius, yang dimana Indonesia juga perlu menunjukkan bahwa komitmen iklim bukan hanya sekedar formalitas tapi konsisten dari waktu ke waktu dengan menunjukkan dan memperbarui dari Nationally Determined Contribution atau gerakan komitmen Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca yang diimplementasikan secara nyata. Maka dari itu dapat juga meningkatkan level pajak karbon secara bertahap ke arah standar nasional sehingga eh, stabilitas akan terjaga dan mempengaruhi kepercayaan investor secara jangka panjang. Yang kedua yakni memanfaatkan peluang dari ketegangan global untuk tampil sebagai mitra hijau yang kredibel. Dengan kondisi yang tidak pasti akibat perubahan kebijakan yang besar seperti keluar masuknya AS, Indonesia harusnya mempunyai peluang untuk tampil sebagai mitra hijau yang kredibel. Sebagai negara-negara investor, khususnya dari Eropa ataupun Jepang, yang mencari mitra di ranah Asia Tenggara yang memiliki komitmen transisi energi, Indonesia bisa bermain pada wilayah tersebut. Dengan Indonesia membuktikan diri dan melalui konsisten kebijakan ini secara transparansi, proyek-proyek investasi hijau dapat menjadi alternatif yang menarik di tengah ketegangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait FDI, mata kuliah perdagangan dan keuangan global. Jika ada salah dan kata dalam menyampaikan ketika presentasi, mohon dimaafkan.